Aduh, 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 aduh. Aku main dulu ya teman-teman ya. Aduh, 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 aduh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe lo ya. Lega, akhirnya lega teman-teman. Dari tadi lo mau kamar mandi tuh, tapi ditahan-tahan terus. Akhirnya sudah nggak bisa ditahan lagi. Ini aku lagi pasang gelangku teman-teman, karena tadi pas mau kamar mandi tuh aku buka dulu ya cincin sama gelangku. Udah selesai teman-teman. Aku beli rujak petis. Jadi teman-teman, aku nggak jadi pinjem 300 ya teman-teman. Jadi aku tuh pinjemnya 500 teman-teman. Karena tadi aku di sana mikir, kalau aku pinjam 300 nanti dia bilang pinjam aja ke tetangga. Aku takut mereka ngomong gitu. Jadinya akhirnya aku bilang 500 gitu aja. Tapi nggak apa-apa, nanti uangnya aku 200 aku simpan. Hai teman-teman, selamat sore. Jadi di sini aku mau cerita sama kalian karena video di awal itu nggak bisa ya teman-teman diputar. Jadi aku mau cerita, aku ini abis dari mana? Ngiler aku. Jadi ini sebenarnya aku baru pulang dari Pegadaian teman-teman. Iya betul, aku minjem duit lagi. Aku makan dulu ya teman-teman. Tanggal segini aku sudah kehabisan duit teman-teman, karena kemarin uang cicilanku yang di bank aku bayar lebih awal kan. Nah akhirnya tanggal segini uang belanjaku sudah habis teman-teman. Sebenarnya tanggal 22 aku gajian dari Pak Ridwan, tapi Pak Ridwan datangnya tanggal 23 teman-teman. Jadi aku butuh uang dari tanggal 17 ini sampai nanti tanggal 23. Aku butuh uang buat belanja ya. Walaupun cuma beberapa hari saja, tapi tetap aku butuh uang. Terus kenapa aku nggak minta ke suamiku saja? Aku nggak suka nanti malah ngerepotin dia teman-teman, malah bikin dia pusing. Aku tahu soal duit itu bikin pusing. Aku paling suka sama rujak ibu ini ya, tetanggaku ini. Jadi aku memutuskan untuk lebih baik aku pinjam ke bank. Terus maksudku ke Pegadaian. Suamiku tidak tahu. Enak. Yang penting aku pinjamnya sesuai dengan kebutuhan. Nanti gajian langsung aku tebus lagi. Tapi aku ingin banget supaya aku nggak minjem lagi teman-teman. Nah makanya aku ada rencana nanti setelah gajian tanggal 22 ini, aku mau bilang ke Pak Ridwan kalau aku gajiannya setiap tanggal 15 aja. Karena tanggal-tanggal segitu uang aku sudah menipis ya teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti Pak Ridwan mau, nanti tanggal 15 bulan depan aku gajian, tinggal dia potong saja gitu loh. Jadi dikurangin untuk 1 bulan itu, tapi untuk selanjutnya full 750.000 lagi gitu loh. Mudah-mudahan aku berani yang ngasih tahu sama Pak Ridwan, karena kalau aku pikir-pikir, kalau aku seperti ini apakah nanti aku akan direndahkan atau terlalu kelihatan banget kalau sebenarnya aku memang butuh uang di mata langganan aku Pak Ridwan ini gitu. Jadi aku mikir, tapi sebetulnya aku juga sepertinya harus ngomong ke Pak Ridwan ini kalau memang aku maunya gajian tanggal 15 aja, karena memang di situ bener uangnya habis gitu loh teman-teman. Jadi nanti aku tidak perlu lagi minjem ke Pegadaian. Karena aku nggak mau ngerepotin suamiku banget ya teman-teman, karena suamiku juga sekarang uang dia sudah kasihkan ke aku kan. Tapi aku tetap tahu diri teman-teman, nggak mungkin lah uangnya aku habiskan. Uang dia kasihkan ke aku itu aku jadikan emas semua, karena emas di sini modelnya naik ya teman-teman. Dia harganya mengikut harga pasaran, jadi uangnya tidak mengendap di bank, tapi aku jadikan emas. Biar berkembang walaupun cuma sedikit ya.
aku tetap cari cara gimana caranya aku nggak minjem lagi ke pegadaian ya teman-teman. Aku tetap cari cara. Ya begini, aku masih mempelajari gimana caranya. Tapi nanti kalau memang harus, aku masih harus nggadai karena kekurangan uang belanja 200-300 seperti ini ya. Ya aku akan terima apa adanya. Gak apa-apa aku lakukan itu sampai nanti tahun depan bulan Oktober utang di bank lunas. Gak apa-apa deh aku bolak-balik ke pegadaian sampai tahun depan kalau memang itu harus terjadi. Tapi aku harap tidak ya teman-teman. Jadi ini aku tidak tahu mau menceritakan apa sama kalian karena tadi aku udah teleponan sama temanku. Aku udah menceritakan segala isi hatiku sama dia, apa yang aku pikirkan. Jadi sekarang aku gak bisa bercerita apa-apa sama kalian karena di kepala aku itu udah gak ada cerita ya. Nah, jadi aku mau cerita aja bagaimana pertemuanku dengan suamiku dulu ya teman-teman. Nah, dulu itu aku itu di Batam teman-teman, suamiku tuh di Jawa. Dia gak pernah merantau jauh-jauh karena tidak diizinkan sama almarhum ibu mertuaku ya. Nah, aku ketemu sama suamiku tuh. Jadi aku sama suami aku tuh ketemunya di Jakarta teman-teman. Jadi aku punya teman Facebook namanya Hendrik EN, juga berteman dengan suamiku. Nah, suami aku ini kenalkan Facebook aku ke suamiku. Akhirnya aku dihubungin sama suamiku gitu loh. Jadi bisa dibilang kami kenalnya di sosial media melalui Facebook gitu loh teman-teman. Nah, setelah kami berpacaran di Facebook itu beberapa bulan, suamiku bilang kalau kita nikah aja gitu. Terus aku bilang ya udah aku tunggu kerja dulu setahun di Batam, setelah itu aku pulang ke Ngawi nikah gitu loh. Sebenarnya aku tidak tahu kemarin itu apakah suami aku itu serius ngomong kayak gitu, aku nggak tahu ya teman-teman. Tapi aku orangnya polos banget, kalau apa yang dibilang itulah yang aku tahu. Suamiku bilang tunggu setahun baru pulang. Iya, aku taunya setahun dan pulang gitu loh teman-teman. Jadi kami sering komunikasi ya melalui video call. Melalui video call juga aku dikenalkan dengan orang tuanya. Jadi aku tidak tahu bagaimana keadaan sesungguhnya suami aku. Yang aku tahu suami aku itu dulu sering main, diundang orang di nikahan-nikahan gitu, main keyboard gitu loh teman-teman. Aku juga nggak tahu kalau dia itu sebenarnya honor juga. Nah, setelah itu melalui telepon juga orang tuaku berkenalan dengan almarhum ibu mertuaku. Nah, setelah aku 1 tahun bekerja, aku ngumpulin duit aku ya teman-teman. Akhirnya tanpa bicara dengan suamiku, tanpa ngomong dengan mertuaku dulu, aku beli tiket ke Jakarta. Aku resign dari Ramayana, aku kerja di Ramayana. Setelah aku beli tiket, aku langsung kirim ke suamiku, aku foto, terus aku langsung kirimkan ke suamiku. Suamiku kaget dong, kok nggak bilang-bilang, katanya gitu. Ya karena aku bilang kan sudah bicara 1 tahun yang lalu, jadi ngapain lagi aku bilang gitu kan ke suamiku, itu masih lewat messenger dulu. Akhirnya suami aku jemput aku ke Jakarta, karena di Jakarta juga ada adik iparnya kan, suami adiknya kan di Jakarta. Jadi dia, suamiku sama adik iparku pergi ke Jakarta menjemput aku. Jadi kami nginap di rumah adik iparku itu. Dan aku pun tidak berpikir jelek sama sekali. Aku tidak berpikir kalau suamiku akan menolak aku gitu. Aku tidak berpikir begitu. Aku cuma berpikir kalau nanti suamiku menolak aku ya di Jakarta aja. Aku bisa kerja, mana tahu aku bisa jadi artis. Aku pikir gitu dulu teman-teman. Jadi aku bawa semua baju aku teman-teman. Aku bawa bed cover, karena bed covernya aku beli pakai gajiku sendiri, merek Mylop ya kan. Jadi aku bawa aja lah pulang. Nah, aku beneran pulang ke Ngawi bawa barang-barangku itu. Nah, orang di sekitar sini kaget lihat barang-barangku karena mereka pikir itu pindahan karena saking banyaknya barangku.
Jadi aku pulang itu sampai di Ngawi itu tanggal 18 kalau nggak salah ya teman-teman. Pokoknya lagi acara 17 Agustusan lah ya, lagi karnaval. Aku ingat banget itu musim acara karnaval di Ngawi. Jadi aku diterima baik oleh mertuaku teman-teman. Disitulah sampai di Ngawi aku belum sadar sepenuhnya ya, aku dibawa ke rumah dan mertuaku menerimaku, adik iparku menerimaku, kakak iparku menerima aku. Jadi aku awalnya menjalani hidup yang bener-bener nyaman, lepas dari beban, dan aku suka banget. Akhirnya aku menikah dengan suamiku. Kami nikahnya sederhana, cuma di KUA. Terus datanglah tamu ke rumah kayak cuman guru aja, karena ternyata suamiku honor ya. Teman-teman dia guru datang, teman-teman ibu mertuaku guru datang. Cuman begitu saja, tidak ada acara resepsi apa-apa. Kami nikah secara Islam. Aku dulu masuk Islam ya teman-teman. Dan aku menjadi menantu kesayangan di rumah teman-teman. Jadi apa yang hilang waktu aku kecil, semuanya dibayar setelah aku menikah teman-teman. Waktu aku kecil, aku tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibuku. Tapi setelah aku memiliki mertua, aku mendapatkan kasih sayang dari mertuaku. Bahkan mertuaku bilang, dia tidak menganggap aku menantunya, tapi dia menganggap aku anaknya. Bahkan di detik-detik dia meninggal juga aku ada di sampingnya teman-teman. Aku melihat matanya, yang matanya sudah mulai terpejam, tapi masih kelihatan. Bola matanya sudah diam teman-teman, sudah tidak bergerak lagi. Begitu dia dibawa ke rumah sakit, aku berdoa di rumah. Ternyata aku dengar kabar kalau dia udah nggak ada. Tapi setidaknya aku pernah merasakan dicintai oleh seorang ibu, walau cuma beberapa tahun saja. Aku memang benar-benar tidak siap ya teman-teman waktu dia pergi dulu ya. Itu kayak mendadak banget. Dan aku masih memiliki banyak rencana dengan ibu mertuaku. Dalam pikiranku dulu aku pengen masak bareng sama dia. Aku pengen banyak lah pokoknya. Makanya aku kaget banget dulu dia harus pergi dengan cara yang tidak aku sangka-sangka. Dan benar-benar sangat tidak siap. Aku dan suamiku sangat tidak siap. Tapi di balik ketidaksiapan kami, keadaan memaksa aku dan suamiku untuk siap. Jadi kami benar-benar berdua itu benar-benar stres, depresi, sampai aku minggat. Suamiku juga sampai mau bunuh diri. Banyak banget yang kami lewatin. Jadi begitulah ya teman-teman, bagaimana aku berkenalan dengan suamiku, menikah, dan sampai pada saat sekarang ini. Jadi ya udah teman-teman, udah habis makananku pun, ceritaku juga sampai di sini aja ya. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dadah teman-teman. Tadi habis gade itu aku langsung beli cabai merah sama cabai kecil sama bawang merah, soalnya udah habis ya. Nih